Hola Mina! Video kali ini adalah alur cerita anime One Punch Man Psychic Sister Arc. Cerita diawali dari kilas balik Psychos dan Fubuki semasa SMA. Psychos dengan semangatnya menghampiri Fubuki sambil berkata, "Ketua Fubuki, anggota kita bertambah lagi. Seperti dugaanku, pertunjukan langsung itu lebih efektif daripada penjelasan tentang kekuatan supranatural. Mungkin tidak akan lama lagi sebelum grup penelitian supranatural mengambil alih dunia dari balik layar." Saat itu Psychos terlihat lebih bersemangat dibandingkan dengan Fubuki. Psychos berkata lagi, "Grup ESP bernama Invisible Hand dari kota sebelah sepertinya mencoba mencari masalah dengan grup penelitian supranatural kita. Mereka menyebut kita kelompok anak sekolah yang bermain-main saja. Tapi beberapa waktu kemudian, grup supranatural yang diketuai Fubuki semakin naik. Bahkan Invisible Hand yang awalnya menghina mereka, kini menawarkan diri untuk menjadi bagian dari mereka." Menurut Psychos, dia mengambil pilihan tepat sudah membiarkan Invisible Hand tetap hidup, karena kini jangkauan mereka semakin meluas lagi. Saat itu Psychos bertanya kepada Fubuki, "Apakah belakangan ini aku menjadi semakin kuat? Kekuatan supranaturalmu jauh lebih kuat dariku, Ketua Fubuki. Aku hanya baru bisa mengangkat satu manusia dengan telekinesisku. Tentu saja, aku belum bisa mengangkat truk raksasa sepertimu." Di suatu hari, demi meningkatkan kekuatannya, Psychos mempelajari sesuatu. Dia membaca sebuah buku sambil berkata di dalam hatinya, "Aku sedang meneliti kemampuan baru, mata ketiga, yang bisa melihat masa depan. Kalau aku bisa melakukannya, aku akan bisa memprediksi masa depan, sama seperti peramal besar si Babawa. Lalu kami akan berkembang cepat menjadi organisasi besar, yang bahkan bisa bertahan melawan musuh bebuyutan ketua, yaitu kakaknya sendiri." Tapi setelah mempelajari mata ketiga itu, Psychos terlihat gelisah di malam hari. Kepalanya terasa sakit seperti terbelah. Lalu dia melihat garis waktu yang sangat rumit dan banyak sekali. Dia bertanya-tanya apakah itu yang dinamakan masa depan. Psychos pun mulai berubah menjadi individu yang berbeda dengan pola pikir yang berbeda. Saat ini dia merasa bahwa menguasai dunia itu ternyata memang percuma. Homo sapiens atau manusia saat ini tidak bisa melakukan apapun kecuali makan, buang air besar, dan berkembang biak sebanyak mungkin. Mereka tidak kenal konsep keseimbangan. Mereka seperti hama serangga yang menelan semuanya, atau bahkan lebih buruk lagi. Menurutnya, tidak ada kejayaan yang bisa didapat untuk berdiri di atas umat manusia dan menyatukan mereka. Karena itu, satu-satunya cara adalah harus memulainya lagi dari nol. Dia merasa bahwa mereka harus menghancurkan Homo sapiens. Mereka tidak punya pilihan lain karena itu adalah tugas mereka. Dan saat itu, waktunya bagi mereka yang terpilih untuk menyapu bersih Homo sapiens. Sejak awal itulah satu-satunya tujuan grup penelitian supranatural. Psychos pun menanyakan pendapat tentang hal itu kepada Fubuki, tapi Fubuki tidak sependapat. Psychos terlihat marah karena Fubuki tidak paham. Mereka pun akhirnya berpisah, dan Psychos mengancam bahwa suatu hari Fubuki akan menyesalinya karena tidak sependapat dengannya. Kembali ke pertarungan Fubuki dan Psychos di akhir peperangan di kota Z. Fubuki bertanya, "Apa yang kau lihat di masa depan itu?" Tapi tidak sempat untuk menjawabnya. Psychos berhasil ditumbangkan oleh Fubuki hingga tidak sadarkan diri. Psychos pun terjatuh dan Fubuki langsung menghampirinya. Sambil menatap Psychos yang ada di pangkuannya, Fubuki berkata, "Sejak dulu kau bukanlah gadis yang kuat. Apa yang sebenarnya sudah mengubahmu?" Setelah itu Fubuki membuka dan melihat mata Psychos sambil berkata, "Inikah sumber dari kegilaanmu? Sesuatu yang akan kita ketahui saat masa depan datang. Akar dari gambaran menakutkan itu." Setelah itu tiba-tiba ada sesuatu yang mengawasi Fubuki dari atas dan membuatnya sangat ketakutan. Sosok itu sepertinya adalah God. Kemudian anak buah Fubuki datang memanggilnya. Mereka bertanya, "Anda tidak apa-apa, Nona Fubuki?" Fubuki berkata, "Iya. Aku yakin sudah menangkap orang yang sangat penting yang berhubungan dengan kasus ini." Setelah itu kembali ke masa kini. Fubuki masih bertanya-tanya apa sebenarnya yang mengawasinya itu. Dan hal itulah yang melatar belakangi Fubuki menemui Psychos, karena dia harus berbicara dengannya apapun yang terjadi. Tapi saat Fubuki tiba di ruangan Psychos, dia bertemu dengan organisasi Tsukuyomi yang berniat membawa Psychos. Pria dari Tsukuyomi berkata, "Kau Blizzard of Hell." Para staf penahanan Psychos berkata, "Grup Fubuki, hei penjaga apa-apaan ini?
sponsor kalian sedang melakukan kunjungan. Saitama berkata, siapa mereka itu? Lalu Fubuki berteriak, kunjungan selesai, semuanya segera tinggalkan ruangan ini. Saikos baru dimasukkan ke dalam daftar penahanan oleh markas pagi ini. Informasi ini tidak bisa diakses oleh pahlawan profesional sekalipun. Jika kakakku melihatnya, aku bisa pastikan dia akan datang untuk menghabisinya. Dan saat itu benar saja, Tatsumaki sudah ada di markas asosiasi pahlawan dan mulai menerobos masuk ke ruangan bawah tanah hingga membuat lantai dan dinding retak. Saitama melihat retakan itu sambil berkata dengan kesalnya, begitu rupanya orang di balik hancurnya rumahku itu adalah... Sebelum Saitama menyelesaikan ucapannya, Tatsumaki tiba-tiba muncul dengan menjebol lantai atas. Para staf penahanan Saikos terkejut ketakutan melihatnya. Sementara itu Tatsumaki langsung menyerang Saikos sambil berkata, kenapa dia masih hidup? Fubuki dan pria dari Tsukuyomi langsung melindungi Saikos menggunakan sebuah barrier. Tatsumaki langsung menatap ke arah pria Tsukuyomi itu sambil berkata, jangan ikut campur. Pria itu pun terhempas menabrak tembok. Sementara Fubuki langsung meminta anggotanya untuk segera pergi keluar selagi dia menahan kakaknya. Tatsumaki berkata, apa yang kau lakukan Fubuki? Kau mau melindungi monster ini? Kau sudah dicuci otak ya? Fubuki sendiri saat itu terlihat memikirkan sesuatu sambil terus menahan kekuatan Tatsumaki. Setelah itu terjadi kilas balik. Saat Tatsumaki dan Fubuki makan malam bersama, Tatsumaki saat itu menceritakan tentang Tsukuyomi dan rencana mereka. Dia berkata, organisasi penelitian supranatural yang mengurungku sebagai kelinci percobaan. Mereka mengincar Saikos. Dia mungkin seorang monster, tapi aku tidak akan menyerahkan siapapun pada para bajingan itu. Aku punya rencana dan aku ingin minta bantuanmu. Dengan ekspresi terkejut, Fubuki membersihkan mulut Tatsumaki yang penuh bekas makanan sambil berkata, Kak, kau mau melindungi Saikos? Tatsumaki berkata, aku punya alasanku sendiri. Kembali ke masa kini, pria dari Tsukuyomi tiba-tiba menyerang staf penahanan Saikos hingga tidak sadarkan diri. Lalu dia pun menghancurkan semua CCTV yang ada di sana untuk menghilangkan bukti dan saksi mata yang bisa membuat nama organisasi Tsukuyomi jelek. Pria dari Tsukuyomi itu berkata kepada Tatsumaki dan Fubuki, kalian berdua akan jadi souvenir tambahan yang bagus. Tatsumaki berkata, sepertinya memang ada sedikit perkembangan dalam pengembangan cenayang buatan. Fubuki pun menyadari pria dari Tsukuyomi itu kuat. Sementara Saitama berkata, oi, aku kesini untuk mengatakan sesuatu pada orang yang menghancurkan rumahku. Tapi kau sepertinya tidak punya rasa menyesal sedikit pun. Kalian para cenayang bisanya hanya menghancurkan barang-barang saja. Lalu Fubuki berkata kepada Saitama, aku beruntung kau ikut. Aku melihat kekuatan besar dalam dirimu. Kau selama ini pura-pura tidak menyadarinya. Tapi kurasa kaulah yang sudah mengalahkan Garo. Saitama berkata, tidak, aku sama sekali tidak mengingatnya. Fubuki berkata, aku juga bertarung dengannya. Jadi aku tahu, dia adalah seseorang yang mencapai puncak dan sudah melampauinya. Karena bisa mengalahkannya, kau mungkin juga seseorang yang sudah melampaui. Sebagai seseorang yang sudah melupakan hal seperti itu, aku bisa membedakannya. Kemudian tiba-tiba, ada serangan yang datang, yang menebas lantai dengan sangat dalam tepat di tempat Saitama berpijak. Saitama pun jatuh ke dalam celah di sana dan menuju lantai paling bawah. Fubuki panik melihatnya, tapi dia hanya bisa meneriaki Saitama saja. Setelah itu celah di lantai tadi tertutup lagi, membuat Saitama tidak bisa naik lagi. Saitama sendiri saat itu jatuh di lantai tempat pengurungan monster dengan level bencana Demon. Para monster berkata, pertama, listrik di kandang kami mati. Lalu sekarang tiba-tiba ada makanan yang dikirim ke sini. Pasti sudah terjadi insiden besar di atas. Kita santap saja makanan pembuka sebelum keluar dan membunuh setiap orang yang ada di sini. Saitama berkata, apa-apaan ini? Mereka menangkap monster untuk dipelihara di bawah markas asosiasi pahlawan ya? Jika seperti itu, tidak masalah kalau aku mau pelihara anjing atau apalah saat tinggal di sini kan? Di markas asosiasi pahlawan sendiri, para klien yang menghadiri acara pengenalan kompleks apartemen pahlawan sedang istirahat dan makan siang di restoran yang ada di sana. Salah satu pasangan sedang berbincang tentang kompleks apartemen itu. Sang pria berkata, mereka bilang bulan ini jumlah bencana monster berada di paling tertinggi dan itu memecahkan rekor lagi. Sang wanita berkata, jika banyak monster yang terus muncul di dunia seperti ini, orang-orang mungkin tidak akan bisa hidup di luar lagi. Sang pria berkata, tapi kita aman di sini. Para pahlawan kelas atas akan melindungi kita. Kita dijamin dengan keamanan lebih dari lingkungan elit manapun di luar sana. Fasilitas ini memiliki berbagai kafe dan restoran besar seperti ini. Bahkan ada juga kolam renang. Belum lagi mall yang kudengar akan mereka buat. Dan transportasi di sini sangat mudah. Mungkin suatu hari tempat ini malah akan menjadi ibu kota. Tapi sayangnya hanya beberapa orang terpilih saja yang bisa tinggal di sini. Sang wanita berkata, untunglah ayahmu seorang petinggi pemerintahan. Sang pria berkata, sudah kubilang, kau mengambil pilihan tepat berkencan denganku kan? Sang wanita pun tersenyum mendengarnya, lalu dia berkata, kurasa memang begitu. Tapi setelah itu sang wanita keheranan karena gelas yang dia pegang tiba-tiba bergetar. Dia mengira itu karena gedungnya yang bergetar. Sang pria keheranan. Lalu dia berkata, gempa? Tidak mungkin. Tempat ini dibangun dengan desain tahan gempa terbaik di dunia. Mereka bilang kita tidak akan merasakan gempa berskala 6 atau lebih rendah. Mungkin tanganmu lah yang gemetar. Kita akhirnya pindah ke dunia yang sempurna berkat koneksiku. Jangan membuatku cemas seperti itu.
Sang wanita pun kembali tersenyum lalu meminta maaf. Tapi setelah itu benar saja, gempa besar terjadi. Mereka yang duduk di kursi pun langsung terguling karena saking kencangnya guncangannya. Dengan paniknya sang wanita berteriak. Tanahnya benar-benar berguncang. Sang pria pun sangat ketakutan. Dia berteriak, "Kenapa? Besar sekali. Gedungnya tidak akan runtuh kan? Apakah kita sungguh akan baik-baik saja?" Sementara itu di ruang kontrol pun terjadi kepanikan. Salah satu staf berteriak, "Di mana hiposenternya?" Staf lainnya menjawab, "Tempatnya tidak dalam. Di area ini, gedung timur nomor 4 basement." Guncangan itu datang dari lantai pengurungan monster eksperimental dan kamera CCTV di sana tidak berfungsi. Staf lainnya berkata, "Cepat kirim pahlawan ke sana. Bunuh semua monster yang sedang mengamuk." Sementara itu Tatsumaki dan pria dari suku Yomi sedang beradu kekuatan. Pria dari suku Yomi terlihat kewalahan menahan kekuatan Tatsumaki. Dia berkata, "Begitu ya, kalau ini tentang output kekuatan telekinesis, aku sepertinya dalam posisi buruk." Sedangkan Tatsumaki saat itu terlihat santai saja. Dia berkata, "Kau kira punya kesempatan di tingkatmu itu kelinci percobaan yang malang." Setelah itu pria dari suku Yomi itu menjentikan jarinya sambil berkata, "Kau tidak perlu menghinaku seperti itu." Sementara itu Fubuki sedang mencoba membuka celah di lantai untuk menyelamatkan Saitama. Dia mengerahkan semua tenaganya sambil berkata, "Saitama, kami saat ini membutuhkanmu." Tapi tiba-tiba Fubuki merasakan sesuatu pada tubuhnya. Dia merasa ngantuk berat dan kemudian tumbang seketika. Tatsumaki keheranan dan juga panik melihatnya. Lalu pria dari suku Yomi itu berkata, "Itu karena sebuah kapsul penuh dengan obat tidur yang hancur dengan sinyal telekinesisku. Haruskah aku hancurkan juga kapsul yang penuh dengan racun mematikan? Mencampur kapsul-kapsul itu ke dalam suplemen kecantikan hariannya itu sangatlah mudah." Mendengar itu Tatsumaki terlihat sangat marah. Sementara Fubuki masih memiliki kesadarannya walaupun terlihat sangat ngantuk. Fubuki berkata, "Sejak kapan kau melakukannya?" Lalu Tatsumaki berkata kepada Fubuki, "Itu artinya pasti ada seorang mata-mata suku Yomi, entah itu di pabrik pembuatan, distributor, atau menyamar menjadi salah satu anak buahmu itu Fubuki." Kemudian pria dari suku Yomi memagari Fubuki dengan kekuatannya. Lalu dia berkata, "Baiklah, sekarang jangan melawan lagi, oke?" Setelah itu Tatsumaki pun menonaktifkan kekuatannya. Pria dari suku Yomi langsung berkata, "Sungguh pendengar yang baik. Ayo kita buat kau supaya lebih mudah untuk dibawa." Tidak lama dari itu, tubuh Tatsumaki dipelintir dan dilipat oleh pria dari suku Yomi itu. Pria itu berkata, "Bagaimana kau bisa punya kekuatan supranatural dan tidak tahu tentang ini?" Ya, tapi tidak mengejutkan lagi. Kalau fisik alami tidak punya keseimbangan, mereka tidak punya keselarasan. Mereka adalah spesies cacat yang harusnya punah. Saat itu Fubuki sangat panik melihat kakaknya. Lalu pria dari suku Yomi itu merencanakan sesuatu untuk merekayasa kejadian. Dia membuka gerbang kandang kurungan monster level Demon sambil berkata, "Monster tingkat Demon dengan jumlah yang banyak, semuanya kabur karena masalah mekanis yang disebabkan amukan Tatsumaki. Jika yang tersisa di tempat kejadian adalah kotoran monster dan daging setengah dimakan dari banyak orang yang jumlahnya tidak bisa ditentukan, maka tidak akan ada yang mempertanyakan kematian penyihir bersaudara ini. Setidaknya tidak secepat itu." Para anggota Fubuki Group sangat panik melihat Fubuki dan kakaknya beserta Psychos akan dibawa. Lalu tiba-tiba dari kerumunan mereka, ada seorang pria yang melayang menuju pria dari suku Yomi itu. Di mana orang itu ternyata adalah anggota suku Yomi yang menyamar menjadi anggota Fubuki Group. Mereka pun berniat pergi melalui lubang yang dibuat Tatsumaki. Sementara para monster terlihat sudah bersiap naik ke tangga dan masuk ruangan tempat Psychos dikurung. Orang-orang yang ada di ruangan itu sangat panik. Mereka berusaha untuk menutup kembali pintu gerbang kandang monster itu, tapi tombolnya tidak berfungsi. Begitu juga dengan pintu keluar. Jadi saat itu mereka terperangkap di tengah monster-monster yang bersiap keluar dan melahap mereka. Monster-monster itu pun sudah mengeram membuat mereka panik ketakutan. Tapi dari dalam kandang, monster-monster itu tiba-tiba hancur berkeping-keping karena ulah si botak Saitama yang membuat gedung di atasnya berguncang tadi. Semua orang terkejut melihat itu, termasuk mereka dari suku Yomi. Fubuki pun terkejut, tapi dia tahu itu adalah ulah Saitama. Saitama sendiri saat itu muncul dan jatuh di antara kepingan-kepingan tubuh monster. Sementara Tatsumaki berhasil melepaskan diri, yang membuat pria dari suku Yomi itu panik. Seketika, pria itu menjadikan Fubuki sebagai sandera lagi dan bersiap menghancurkan kapsul racun di dalam tubuh Fubuki. Tapi Tatsumaki tiba-tiba berkata, "Fubuki, ini akan sedikit sakit, tapi anggap saja sebagai hukuman karena kau menghiraukan peringatanku." Setelah itu pria dari suku Yomi tadi menghancurkan kapsulnya, tapi dia dibuat terkejut karena kapsul itu tidak bereaksi. Ternyata saat itu Tatsumaki sudah melakukan sesuatu pada kapsul itu. Yang dilakukan oleh Tatsumaki adalah memelintir kapsulnya bersama semua isinya hingga menjadi bentuk jarum yang lebih tipis dari sehelai rambut. Tatsumaki berkata, "Dengan meniru gelombang sinyal telekinesismu,
aku bisa menemukan sebuah objek yang bereaksi dengannya. Terima kasih untuk pertunjukanmu tadi. Setelah itu Tatsumaki menarik keluar jarum racun dalam tubuh Fubuki melalui perut sebelah kirinya yang membuat Fubuki sedikit kesakitan. Jarum itu langsung Tatsumaki arahkan kepada pria dari suku Yomi itu. Jarum itu pun menembus kedua telapak tangannya dan langsung menembus mata kanannya. Racun berbentuk jarum itu pun langsung bereaksi di wajahnya. Pria itu terlihat sangat kesakitan. Tatsumaki berkata, "Wah, apa kau akan langsung mati dengan itu? Ataukah kau masih punya perlawanan? Setelah itu aku akan memeras semua yang kau tahu tentang suku Yomi." Lalu Tatsumaki mulai mengerahkan kekuatannya. Dia berencana mengurung dua anggota suku Yomi itu dalam bola reruntuhan. Tapi saat itu, satu pria yang menyamar jadi anggota Fubuki Group berhasil meloloskan diri dari bola reruntuhan. Dia pun kabur, tapi Tatsumaki langsung menghantamkannya ke dinding. Fubuki dan Saikos pun berhasil diamankan oleh Tatsumaki. Dan kini situasinya sudah benar-benar terkendali. Dengan penuh kelegaan, para anggota Fubuki Group berkata, "Kita selamat." Lalu mereka berlari ke arah Fubuki sambil berteriak, "Nona Fubuki, Anda tidak apa-apa." Dengan wajah yang masih kelelahan, Fubuki berkata, "Kalian semua." Setelah itu anggotanya melontarkan pertanyaan bertubi-tubi kepada Fubuki. "Apa-apaan itu tadi? Anda mengajak kami tanpa memberitahu alasan apapun dan hampir membuat kami semua terbunuh. Tsukuyomi itu apa? Siapa mereka tadi? Kenapa seseorang yang punya hubungan bisnis dengan eksekutif asosiasi menyerang kita?" Lalu Tatsumaki berteriak, "Berisik! Ini tidak ada hubungannya dengan kalian semua. Pergi sana. Bukankah sudah kubilang padamu, Fubuki? Melibatkan dirimu dengan sekelompok orang bodoh macam itu hanya akan membuat musuh memanfaatkannya. Persis seperti tadi. Buang hubunganmu dengan teman-temanmu. Kali ini para penjahat kebetulan menunjukkan taktik mereka pada kita. Tapi akan lebih merepotkan lagi kalau kau membiarkan mereka memanfaatkan kelemahanmu." Tapi saat itu di dalam hatinya Tatsumaki mengatakan hal yang berbeda. Dia berkata, "Itu karena aku tidak bisa melindungi mereka semua." Para anggota Fubuki Group protes dengan ucapan Tatsumaki itu. Mereka berkata, "Tunggu dulu Nona Tatsumaki. Tunggu sebentar. Jika Anda jelaskan situasinya kepada kami bisa mempertimbangkan kekuatan lawan dan bersiap-siap. Tolong biarkan kami bekerja di bawah saudari Anda." Dengan ekspresi menyeramkan, Tatsumaki berkata, "Apa katamu? Justru karena kebodohan kalianlah nyawa ketua kalian jadi dalam bahaya. Dan kalian masih berani bicara seperti itu? Fubuki tidak butuh kalian. Jujur saja, kalian semua itu hanya merepotkan. Jika kalian tidak ada yang mau memutuskan hubungan, biar aku bantu kalian." Lalu Tatsumaki bersiap melepaskan serangan kepada mereka semua sambil berkata, "Akan kuhajar kalian hingga sekarat. Cukup sekarat hingga kalian tidak mau dan tidak mampu bekerja lagi sebagai pahlawan." Dengan paniknya Fubuki berkata, "Tunggu, hentikan itu kah?" Tapi tiba-tiba, sebelum serangan dilepaskan, ada yang menggenggam tangan Tatsumaki untuk menghentikannya. Dan dia adalah Saitama. Tatsumaki terlihat kesal. Dia berkata, "Apa?" Saitama berkata, "Ya ampun, kalian berdua ini sama saja. Menasihati adikmu itu pun ada batasnya. Sesama pahlawan itu harusnya tidak saling bertengkar kan?" Sementara itu di sebuah ruang operasi, Ayer yang tenggorokannya ditembak oleh Evil Natural Water ternyata berhasil diselamatkan. Dia sadar dan bertanya-tanya ada di mana dia saat ini. Lalu tiba-tiba seseorang di sampingnya berkata, "Kau sudah sadar Ayer? Jangan khawatir, ini rumah sakit, kau aman." Orang yang berbicara itu ternyata Forte yang dirawat juga setelah tertabrak mobil Fubuki. Forte berkata lagi, "Katanya kau lengah dan dikalahkan monster ya?" Ayer berkata, "Kau kan?" Forte berkata, "Aku Forte, kelas A peringkat 31, lebih tinggi darimu. Kalau kau sadar, jadi ayo berhubungan baik. Tapi aku tidak bisa menghakimimu, karena kondisi aku pun menyedihkan. Aku tidak percaya orang itu bisa menggunakan teknik semacam itu." Saat itu Ayer tidak memperdulikan Forte. Dia justru bertanya-tanya apa yang salah dengan suaranya. Lalu para dokter masuk ruangan sambil berkata, "Kerusakannya parah dan kondisimu kritis. Jadi kami melakukan pembedahan untuk menambahnya dengan mekanik. Kami ahli medis cyborg. Asosiasi meminta kami datang ke sini untuk membantumu. Tapi kemampuan kami tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Dr. Bovoy." Forte yang melihat itu berkata, "Mereka mengabaikanku." Lalu dengan kesalnya dia berteriak, "Begitu keluar dari sini, aku akan balas dendam." Butterfly DX yang ada di sana pun berkata, "Kenapa kau kesal? Jangan lampiaskan amarahmu pada orang lain." Forte kembali berkata, "Brengsek. Dia bilang namanya Saitama atau apalah. Tingkahnya seperti orang bodoh, tapi dia orang yang sangat sulit. Dia bukan manusia normal. Kalian juga lihat kan kemampuan yang mengerikan itu. Dia ada di depanku. Lalu aku tiba-tiba ditabrak dari belakang, mengirimku langsung ke rumah sakit ini. Selain cedera pergelangan kaki, punggungku juga rasanya seperti dicambuk. Rasanya seperti ditabrak mobil. Dia mungkin cenayang atau penyihir." Butterfly DX yang mendengarnya berkata, "Kau memang ditabrak mobil." Centod yang ada di sana pun berkata, "Sebaiknya jangan menggunakan headphone saat bertarung." Lalu Forte berkata, "Ah, serius? Ada mobil di belakangku? Baik, lupakan semua yang sudah kukatakan. Padahal aku yakin dia seperti Tatsumaki dan punya
kekuatan super psikis jet level. Butterfly DX berkata, kalau kau melawan Tatsumaki, kau akan mati. Forte berkata lagi, oh iya, gempa yang barusan itu apa? Butterfly DX berkata, sepertinya beberapa monster dalam tahanan mengamuk. Kami akan pergi untuk memeriksanya juga. Shenton berkata, kau istirahat saja Forte. Forte berkata, baiklah. Setelah itu Forte berkata di dalam hatinya, aku akan latihan imajinasi untuk membalaskan dendamku pada Saitama. Sementara Saitama sendiri saat itu masih menggenggam tangan Tatsumaki dengan kuat, sedangkan Tatsumaki sedang mengeluarkan kekuatannya untuk menghempaskan Saitama. Tapi Saitama sama sekali tidak bergeming. Tatsumaki berkata, ku bilang lepaskan, kau ini tuli ya? Saitama berkata, makanya aku bilang tenanglah. Sambil menambahkan intensitas kekuatannya, Tatsumaki berkata, diam, minggir kau. Tekanan kekuatan Tatsumaki saat itu berhasil menghancurkan dinding di belakang Saitama. Tapi Saitama sama sekali tidak terhempas atau terluka sedikit pun. Saitama berkata, jadi ini kekuatan psikis yang kau gunakan untuk menerbangkan Genos ya? Tatsumaki saat itu benar-benar keheranan dengan Saitama, dan dia pun mulai terlihat kesal. Lalu dengan paniknya, Fubuki berteriak, Saitama, jangan melakukan kesalahan dengan memprovokasi kakakku. Lalu Tatsumaki berkata, lepaskan aku. Dan setelah itu, dia mengeluarkan kekuatan yang jauh lebih besar lagi, membuat dinding di belakang Saitama yang sebelumnya sudah hancur, ini berlubang sangat besar, menciptakan lorong lurus yang sangat panjang menembus jauh keluar markas Asosiasi Pahlawan. Tapi Saitama tetap tidak bergeming. Walaupun tubuhnya terlihat bergetar hebat, dia tetap tidak mau melepaskan genggaman tangannya. Padahal saat itu tekanan kekuatan Tatsumaki terpancar lebih dahsyat lagi. Tatsumaki semakin keheranan melihatnya. Tatsumaki berkata di dalam hatinya, dia menahannya, kenapa tidak mempan? Apa-apaan orang ini? Saitama sendiri saat itu seluruh tubuhnya bergetar hebat karena tekanan kekuatan Tatsumaki. Dia berkata, ada apa ini? Ototku bergerak sendiri. Fubuki yang melihatnya berkata dengan penuh keheranan, tidak mungkin, dia bisa menahan kekuatan kakak. Lalu Tatsumaki berkata, kau, sepertinya aku pernah melihatmu sebelumnya. Kau si botak yang bersama Demon Cyber kan? Jadi kenapa kau ikut campur? Apakah kau bagian dari Fubuki Group juga? Mendengar nama dia dikait-kaitkan dengan Fubuki Group, Saitama terlihat kesal. Lalu dia berteriak kepada Fubuki, Fubuki! Dengan wajah terkejut Fubuki berkata, ya. Lalu Saitama melanjutkan ucapannya dengan berkata, biar aku yang urus nona keras kepala ini. Kau evakuasi saja semua orang dari sini. Fubuki langsung menerima instruksi Saitama itu dengan berkata, baiklah. Melihat itu Tatsumaki semakin kesal. Dia berkata, kau dekat sekali dengan adikku ya? Kenapa? Kau bukan bawahan. Lalu kau ini apa baginya? Saitama kebingungan menjawabnya. Dia berkata, aku ini apa baginya katamu? Aku bukan temannya, atau pendampingnya, atau teman dari temannya. Aku hanya kenalannya. Fubuki terdiam mendengar ucapan Saitama itu, sementara Tatsumaki tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, oh, lalu kenapa kau sampai seputus asa ini demi seorang kenalan? Tapi terserah, kalau begitu aku akan mengujimu untuk melihat apa kau pantas bergelantungan dengan Fubuki seperti itu. Saitama kesal mendengar itu. Dia berteriak, bergelantungan? Apa maksud bergelantungan? Dia yang menyeretku tanpa bertanya dulu dan ini merepotkan. Setelah itu Tatsumaki meningkatkan kekuatannya lagi untuk menguji ketahanan Saitama. Semua orang berlarian dan beberapa ada yang terhempas. Bahkan bangunan di sana mulai akan runtuh. Sementara di atas, di tempat para klien Asosiasi Pahlawan, terjadi kepanikan yang hebat. Mereka berkata, apa yang terjadi? Sial kau Metal Knight, bangunan ini masih baru. Strukturnya harusnya kuat kan? Para pahlawan di atas pun mencoba mencari cara untuk pergi ke bawah, karena lift menuju ke bawah sudah rusak. Mereka pun saat itu mengetahui bahwa di bawah ada beberapa klien yang mengunjungi tahanan, bersama beberapa staf dan pahlawan. Sementara itu di bawah tanah sendiri, Tatsumaki memutar lantainya, membuat para anggota Fubuki Group berguling-guling kehilangan pijakan. Fubuki berkata, lantainya berputar. Saitama berkata, dasar kau memperlakukan rumah orang lain seperti kain lap. Sedangkan Tatsumaki justru tersenyum dan terlihat bersenang-senang. Dia berkata, berapa lama kau bisa menahannya? Lalu tiba-tiba Saitama menarik dan memeluk Tatsumaki sambil berkata, kalau kau mau melakukan ini. Seketika Tatsumaki sendiri saat itu langsung terdiam. Dia terlihat tenang dan nyaman dalam dekapan Saitama. Tapi tidak lama dari itu, Saitama melompat menembus atap dan keluar dari markas Asosiasi Pahlawan sambil berkata, lakukanlah di luar. Fubuki yang masih di dalam hanya bisa menatap lubang di atas yang dibuat oleh Saitama. Lalu dia berkata, Saitama dan kakak, sudah dimulai. Setelah itu dari lantai atas di antara lubang, ada Lightning Max yang mengintip sambil berteriak, hei, kalian baik-baik saja? Saat itu para pahlawan yang awalnya kesulitan turun ke bawah karena jalannya yang terblokir, kini mereka bisa turun ke bawah melalui lubang yang dibuat Saitama. Setelah itu, di salah satu ruangan, ada 3 monster yang sedang berencana untuk kabur. Mereka adalah Man-Eating Capybara dengan level bencana Tiger, lalu Beer Billy dengan level bencana Wolf, dan Tongue Scratcher
dengan level bencana Wolf. Man-eating Capybara berkata, daya listrik sudah mati sepenuhnya dan semuanya sudah runtuh. Beer Billy berkata, aku yakin mereka tidak menyangka akan ada gempa sebesar ini. Lalu Tongue Stretcher berkata, sepertinya keberuntungan akhirnya menghampiri Tongue Stretcher tua ini. Setelah itu Tongue Stretcher membuka pintu menggunakan lidahnya sambil berkata, akhirnya kita bisa keluar dari sini. Dasar manusia payah, berani-beraninya kalian mengunci kami di tempat seperti ini. Kami akan mengamuk semengamuk-ngamuknya sampai kami tidak bisa mengamuk lagi. Tapi saat mereka membuka pintu, mereka melihat kumpulan para pahlawan ada di hadapan mereka. Dan para pahlawan itu semuanya langsung menatap ke arah mereka dengan tatapan yang sangat sinis dan menyeramkan. Mereka bertiga pun pasrah melihatnya dan akhirnya menutup kembali pintunya sambil berteriak, tidak ada yang terjadi di sini. Di sebuah jalanan kota, ada satu keluarga yang sedang mengendarai mobil menuju markas Asosiasi Pahlawan dan mereka berencana pindah ke apartemen pahlawan. Sang ayah berkata, kita semakin dekat dengan kota A. Ini adalah tempat para pahlawan yang sudah kita tunggu. Sang ibu berkata, aku tidak sabar melihat tempat baru kita. Kita tidak perlu lagi hidup dalam ketakutan akan serangan monster. Sang ayah berkata, akhir-akhir ini monster lebih sering muncul. Jadi pinjaman jangka waktu 35 tahun bukan hal yang mahal jika dibandingkan dengan keselamatan kita. Lalu dengan ekspresi bahagianya, sang anak berkata, aku juga ingin secepatnya bertemu para pahlawan. Pahlawan profesional juga tinggal di sana kan? Aku ingin mendapatkan tanda tangan mereka. Lalu dari kejauhan, mereka melihat titik cahaya dari markas Asosiasi Pahlawan. Cahaya itu adalah Saitama yang sedang membawa terbang Tatsumaki. Saitama mendarat cukup jauh dari markas Asosiasi Pahlawan. Karena saking cepatnya Saitama melompat keluar, dia yang saat itu masih memeluk Tatsumaki memantul-mantul di permukaan tanah. Tatsumaki berkata, sampai kapan kau ingin memelukku dasar mesum? Tidak lama dari itu, Tatsumaki dengan kekuatannya menghentikan pantulan itu. Lalu dia memutar Saitama dengan sangat cepatnya dan membantingnya ke tanah dengan sangat kerasnya. Tatsumaki berusaha melepaskan tangan Saitama yang menggenggamnya, tapi ternyata tangan Saitama masih saja dengan eratnya menggenggam lengan Tatsumaki. Tatsumaki berkata, kenapa kau tidak mau melepaskan tanganku? Kau menyukaiku ya? Saitama berkata, kau bodoh ya? Aku melakukannya karena tidak mau kau lari dan menghancurkan bangunan lagi. Mendengar itu Tatsumaki sangat kesal. Dia langsung berkata, lari? Kau gila ya? Untuk apa aku melarikan diri dari orang yang lebih lemah dariku? Setelah itu Saitama melepaskan genggaman tangannya. Lalu Tatsumaki berkata, aku akui kau lumayan kuat. Kemudian Tatsumaki bersiap menjentikan jarinya pada dahi Saitama sambil berkata, kalau begitu, meskipun aku menambahkan sedikit kekuatanku, kau mungkin tidak akan mati. Jari pun dijentikan dengan keras membuat Saitama terhempas. Tapi dia masih bisa berdiri dan hanya menabrak bebatuan di belakangnya. Itu pun tidak terlalu keras. Lalu Saitama melihat ke depan dan dia tiba-tiba terkejut karena bebatuan di sekitarnya terbang melayang semuanya. Dan itu ternyata ulat Tatsumaki. Dia menciptakan tornado yang benar-benar besar di hadapan Saitama. Saitama berkata, itu sepertinya menyenangkan. Sementara itu di ruang bawah tanah tempat Psychos dikurung, para pahlawan mulai menanyai anggota Fubuki Group tentang apa yang terjadi di sana. Lightning Max berkata, kau diserang oleh Esper mencurigakan? Anggota Fubuki Group berkata, benar, Nona Tatsumaki mengurungnya dalam bola ini. Setelah ditunjuk, bola dari reruntuhan itu tiba-tiba retak dan kemudian hancur. Tapi di dalamnya tidak ada siapapun. Di sana hanya terlihat ada lubang di permukaan lantai yang digunakan pria dari Tsukuyomi untuk melarikan diri. Mata-mata Tsukuyomi yang menyamar jadi anggota Fubuki Group pun menghilang dan dia melarikan diri melalui lubang di lantai yang lain. Salah satu anggota Fubuki Group berkata, hei, si anak baru itu pun menghilang. Lalu di parkiran bawah tanah, ada sebuah mobil yang melesat dengan cepat. Petugas mencoba menghentikannya, tapi mobil itu terus melaju dan menerobos portal, kemudian keluar dari pintu gerbang 33 dan terus melaju cepat meninggalkan markas Asosiasi Pahlawan. Mobil itu dikendarai oleh mata-mata Tsukuyomi yang menyamar. Dia berkata, apa kau baik-baik saja Apollo-sama? Apollo adalah nama dari pria Tsukuyomi yang bertarung dengan Tatsumaki. Saat itu mereka dikejutkan dengan munculnya tornado besar di sekitar markas Asosiasi Pahlawan, tapi mereka melewatinya begitu saja. Lalu sambil menahan rasa sakit karena racun yang semakin menyebar di wajahnya, Apollo berkata dengan kesalnya, Tatsumaki, tunggu saja, selanjutnya aku akan mengalahkanmu. Mereka pun akhirnya berhasil lolos. Sementara itu Tatsumaki sendiri mulai menyiapkan bebatuan yang akan dia lempar ke arah Saitama. Di dalam dari itu, satu batu besar dengan cepatnya dilempar kepada Saitama, tapi dengan mudahnya Saitama menangkisnya. Setelah itu bebatuan lain pun dilempar bertubi-tubi kepada Saitama yang menciptakan benturan dan guncangan hebat di permukaan tanah. Tim kontrol di dalam markas terlihat panik karena mereka mendeteksi guncangan itu. Seorang wanita dari mereka berkata, kami mendeteksi adanya guncangan aneh di sekitar jarak 2 km arah barat laut. Seseorang lainnya berkata, kali ini dari luar ya, waktunya benar-benar tidak tepat. Kita tidak punya cukup pahlawan dan Metal Knight pun tidak bisa dihubungi. Dari perkiraan level bencananya, kita butuh bantuan pahlawan tingkat S untuk menghadapinya. Apa tidak ada yang bisa dikirim ke sana? Wanita tadi berkata, kami sedang menunggu jawaban. Sementara itu, keluarga yang sedang menuju
menuju markas asosiasi pahlawan tadi sudah memasuki wilayah Saitama dan Tatsumaki bertarung. Bebatuan bak meteor menghantam tanah di sekitar mereka. Sang ayah bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Dengan ekspresi senang dan bersemangat, sang anak berkata, "Hebat, apa itu?" Sang ibu berkata, "Benda itu semakin mendekat." Lalu dengan menggunakan teropong, sang anak melihat ke arah tornado besar dan dia melihat Tatsumaki ada di dalamnya sedang bertarung. Sang anak berteriak, "Wow, itu pahlawan kelas S Tatsumaki." Tatsumaki sedang bertarung melawan sesuatu. Sementara saat itu Saitama berpijak di balik bebatuan yang melayang, jadi dia tidak terlihat oleh keluarga yang melintas itu. Sang ayah berkata, "Kita baru saja melihat sesuatu yang sangat gila. Jika pahlawan kelas S bertarung seperti ini, berarti ada sesuatu yang berbahaya di sana. Sebaiknya kita segera menjauh dari tempat ini." Mendengar itu sang anak langsung berteriak, "Tidak, kita mendekat saja. Aku ingin mendengar suaranya. Aku penggemar berat Tatsumaki." Sedangkan sang ibu berkata, "Jangan bodoh." Lalu saat mereka sedang berdebat, tiba-tiba ada batu besar yang akan jatuh menghantam mobil mereka. Beruntung Saitama muncul dan menghancurkan batu besar itu. Dia langsung berteriak kepada Tatsumaki, "Hei, hati-hati, itu berbahaya. Perhatikan sekelilingmu." Tatsumaki berkata, "Jangan sok suci kau. Aku tahu apa yang aku lakukan." Setelah itu Tatsumaki kembali membombardir Saitama dengan bebatuan besar. Saitama berkata, dia sama sekali tidak bisa diajak bicara. Sepertinya aku harus melawan dia. Mumpung tidak ada siapapun dan bangunan apapun di sekitar sini, aku akan menahannya sampai dia kehabisan tenaga. Saat itu Saitama menangkis semua bebatuan yang mengarah kepadanya. Sayangnya, ada satu batu besar yang lolos dari tangkisannya dan langsung melesat cepat menuju mobil. Saitama pun panik dan dia langsung melesat cepat juga untuk mengejarnya. Tapi tiba-tiba, mobil itu terangkat dari permukaan aspal dan kemudian terbang tepat sebelum Saitama tiba dan batu besar itu menghantam mobilnya. Mobil itu ternyata diangkat oleh Tatsumaki. Dengan wajah mengejek, Tatsumaki berkata, "Itu tadi berbahaya tahu. Perhatikan kemana arah tangkisanmu, dasar botak." Saitama terlihat kesal mendengarnya. Dia berkata, "Apa kau bilang, dasar cebol?" Mendengar ejekan itu, Tatsumaki sangat kesal. Dia langsung berkata, "Sudah cukup, aku akan melumatmu hingga menjadi pupuk." Sang anak yang ada di mobil terkejut setelah melihat dan mendengar dengan jelas suara Tatsumaki. Lalu Tatsumaki meletakkan mobilnya ke bawah sambil berkata, "Mobil, nyahlah." Di dalam mobil sendiri, keluarga itu sangat panik dan terkejut dengan apa yang baru saja menimpa mereka. Sang ayah berkata kepada anaknya, "Kau sudah mendengar suara hebatnya kan?" Sang anak berkata, "Ya." Setelah itu Tatsumaki kembali membombardir Saitama dengan bebatuan, tapi kali ini intensitasnya lebih cepat dan banyak lagi. Tatsumaki berkata, "Hei, ada apa? Kau tidak bisa melakukan apapun kan?" Saat itu Saitama tidak menangkisnya, tapi dia berlarian untuk menghindarinya. Dengan ekspresi sombongnya, Tatsumaki berkata, "Menyedihkan, mana mungkin aku mempercayakan Fubuki pada orang sepertimu. Jadi menjauhlah darinya." Di tengah gempuran bebatuan itu, Saitama terus berlari untuk menghindarinya. Lalu dia berkata di dalam hatinya, "Ya ampun, aku ingin sekali pulang." Kemudian Tatsumaki menyerang Saitama menggunakan kekuatan telekinesisnya yang langsung menghantam tubuh Saitama yang saat itu sudah berhenti berlari. Serangan Tatsumaki itu membuat jaket dia hancur. Saitama berkata, "Wah, jaketku." Sementara Tatsumaki bersiap melepaskan serangan lagi sambil berkata, "Masih ada lagi." Saitama pun terhempas jauh, tapi Tatsumaki tidak berhenti sampai di situ saja. Tatsumaki terus menembaki Saitama dengan kekuatan telekinesisnya secara bertubi-tubi, dan itu membuat Saitama terus terhempas semakin menjauh lagi. Sementara itu di ruang bawah tanah tempat Saikos dikurung, Fubuki masih menatap ke atas ke arah lubang yang dibuat Saitama membawa kabur Tatsumaki. Saat itu Fubuki mengingat ucapan Tatsumaki yang berkata, "Kalau kalian tidak mau memutuskan hubungan, biar aku saja yang akan melakukannya." Lalu Fubuki berkata di dalam hatinya, "Kalau sudah berkata seperti itu, kakak tidak mungkin mundur lagi." Fubuki pun mencoba menenangkan pikirannya dengan cara menutup matanya. Lalu salah satu anggotanya memanggilnya. Dia berkata, "Maaf, karena kami tidak bisa melakukan apapun. Kami tidak akan membuat kesalahan seperti itu lagi. Jadi kumohon beritahu kami, apa yang harus kami lakukan pada kelompok Tsukuyomi ini." Mendengar itu Fubuki masih terlihat diam dan memikirkan sesuatu. Lalu setelahnya dia berkata, "Bubar." Dengan ini Fubuki Group resmi dibubarkan. Kalian semua terlalu lemah dan sama sekali tidak berguna. Para anggota Fubuki Group terkejut keheranan mendengar itu. Fubuki pun mulai keluar terbang melalui lubang sambil berkata, "Mulai hari ini kita berpisah. Jangan mengikutiku." Dengan ekspresi kecewa, para anggotanya berkata, "Tidak mungkin." Sementara itu di kota N, ada sekelompok gangster yang sedang mengepung satu pahlawan. Salah satu anggota geng itu berkata, "Kau berhasil mengalahkan beberapa orang kami, tapi dengan luka seperti itu, kau tidak akan bisa menggunakan serangan udara andalanmu lagi." Salah satu anggota geng lainnya berkata, "Dia ini bodoh atau bagaimana? Mudah sekali ditipu. Kami hanya perlu berkata kalau kami sedang menyandra seorang wanita, dan dia benar-benar datang sendirian seperti yang dia janjikan." Salah satu anggota geng lainnya berkata, "Ya, sejak awal dia pasti hanyalah orang bodoh, karena sudah mencoba menghancurkan geng Iron
Iron Fist dari kota N. Kalau ada 5 atau lebih pahlawan kelas A, mungkin kita semua dalam masalah. Salah satu anggota geng lainnya berkata, kita jangan cari masalah dengan mereka bodoh. Bahkan bos tidak ingin ikut campur. Salah satu anggota geng lainnya berkata kepada pahlawan itu, apa kau punya kata-kata terakhir? Pahlawan itu ternyata adalah Vidar, pahlawan kelas A peringkat 34. Dia berkata, kalian berjanji tidak akan melukainya kan? Salah satu anggota geng berkata, baiklah, akan kami tunjukkan padamu. Lalu anggota itu memanggil orang yang Vidar maksud, yaitu seorang wanita bernama Erika, yang justru tidak terlihat seperti Sandra atau korban. Dia muncul seakan-akan seperti anggota dari geng itu. Vidar berkata, Erika, ada apa ini? Erika menjawab, menyedihkan sekali Vidar. Selama ini aku hanya menipumu. Big Iron, pemimpin dari geng Iron Fist. Aku adalah wanitanya. Vidar terkejut mendengar fakta itu. Lalu Erika berkata lagi, saat dia tahu kau mengejarnya, dia mengirimku sebagai wanita tidak berdaya yang takut pada geng itu. Aku harus berterima kasih padamu karena tidak menyadari aktingku yang sangat buruk itu. Wajahmu menjadi menyeramkan saat melihat tangisan palsuku. Benar-benar tipe seorang pahlawan. Aku hampir saja tertawa saat melihatnya. Kau terlalu menyedihkan sampai tidak layak untuk kulihat. Salah satu anggota geng itu tertawa lalu berkata, wanita yang mengerikan. Tapi saat itu Vidar justru tertawa kecil. Salah satu anggota geng itu berkata, dia malah tertawa. Apa kita membuatnya putus asa? Lalu Vidar berkata, kau benar sekali Erika. Kau benar-benar aktor yang sangat buruk. Saat itu ternyata Erika meneteskan air mata di balik para anggota geng itu. Lalu bos mereka datang sambil berteriak, hei, kalian belum selesai menghabisinya juga ya? Kenapa butuh waktu lama hanya untuk melenyapkan satu tikus busuk ini? Bukankah dia sudah sekarat? Kalau begitu, aku akan bergabung dan menghabisinya sendiri. Lalu Vidar mulai berdiri sambil berkata, kalau tidak ada Sandra, itu malah lebih bagus. Berarti aku bisa bergerak dengan leluasa. Lihatlah Erika, ini akan menjadi pertunjukan terbaikku sebagai seorang pahlawan. Tapi setelah mengatakan itu, tiba-tiba Saitama yang terhempas muncul menembus tembok dan menabrak Vidar dari belakang. Vidar pun tumbang dan Saitama kini ada di tengah-tengah para geng itu. Saitama menunjuk Tatsumaki yang ada di belakangnya sambil berkata, berikan saja tagihannya ke anak kecil di belakang sana. Lalu Saitama melihat sekelilingnya sambil berkata, wah, ada banyak orang pingsan di sini. Gawat sekali, tolong panggil ambulan. Setelah itu Saitama memaki Tatsumaki dengan berkata, hei, jangan menghancurkan tembok seperti itu berbahaya. Tatsumaki berkata, kaulah yang menghancurkan bangunan ini. Saitama berteriak lagi, kaulah yang melemparku sampai temboknya hancur seperti ini. Aku akan segera pergi. Saat itu para anggota geng panik ketakutan melihat ada Tatsumaki di hadapan mereka. Mereka berkata, itu Tatsumaki, pahlawan yang dijuluki Tornado of Terror, pahlawan profesional kelas S peringkat 2. Lalu mereka berteriak, dasar Vidar sialan, dia mengingkari janjinya. Dia memanggil pahlawan lainnya ke sini. Lalu bosnya berteriak, jangan takut, satu pahlawan kelas S tidak akan bisa berbuat banyak. Kalau bisa mengalahkannya, kita bisa semakin terkenal. Ayo bunuh mereka. Lalu bos geng itu menghajar Saitama yang ada di hadapannya terlebih dahulu sambil berteriak, pecundang, nyahlah sana. Saitama berkata, hei, tunggu, tenang dulu. Tapi tidak lama dari itu, Saitama yang justru menghajar bos geng itu hingga terhempas jauh sambil berkata, oh, kalau begitu kau saja yang enyah. Sementara itu para anggotanya panik ketakutan melihat bosnya melayang jauh. Saitama berkata, kalian siapa? Mereka dengan kesalnya berkata, kaulah yang siapa? Sialan, kami akan menghancurkan kepala botakmu. Lalu Tatsumaki berteriak, berisik, kami ini sedang sibuk. Dan seketika semuanya tumbang oleh Tatsumaki. Tatsumaki dan Saitama pun pergi menghilang dari sana. Erika berkata, menghilang bagaikan badai. Kelas S memang hebat. Vidar berkata, Erika, aku tidak merasa kalau kau sudah menipuku. Kau benar-benar sedang terancam saat melakukan itu kan? Lupakan semua yang sudah terjadi. Mulai hari ini, kau bebas melakukan apapun. Erika dengan wajah kagumnya berkata, pahlawan yang sudah membebaskanku, Tornado of Terror, aku harus mengirim surat penggemar padanya. Vidar tersenyum sambil berkata di dalam hatinya, aku merasa baru saja ditabrak sebuah mobil. Aku bahkan berkata ini akan menjadi pertunjukan terbaikku. Aku mau pulang dan tidur, lalu mencoba melupakan semuanya. Sementara itu di kota H terjadi kekacauan besar. Di sana terjadi kepanikan di tengah warga sipil. Sirine terdengar keras di sana dan ada peringatan yang berbunyi. Peringatan darurat untuk evakuasi. Peringatan diberikan karena tiba-tiba muncul seekor monster raksasa. Tingkat bencana telah ditingkatkan dari Demon menjadi Dragon. Kami menghimbau supaya semua penduduk kota H melakukan evakuasi. Untuk semua penduduk tetap tenang dan silahkan mulai mengungsi. Monster yang muncul di kota H adalah Kenzan Red dengan level bencana Dragon. Saat itu peringatan terus berbunyi. Peringatan itu mengatakan monster di kota masih tetap mengamuk. Bagian timur kota H hampir rata dengan tanah. Jika terus seperti ini, peradaban manusia dalam bahaya. Begitulah situasi saat ini. Kami telah diberitahu bahwa pahlawan profesional, pihak kepolisian, dan damkar yang berada di lokasi tersebut lenyap tidak tersisa. Baru saja muncul pengumuman dari
Asosiasi Pahlawan bahwa pahlawan kelas S Metal Bat sudah dikirim ke kota H. Apakah dia bisa tepat waktu? Anggota kami yang sedang meliput harus segera pergi dari tempat kejadian. Cepatlah Metal Bat. Metal Bat sendiri saat itu sedang berlari menuju kota H. Dia meninggalkan adik dan kucingnya sendirian di rumah. Metal Bat terlihat kesal dan kelelahan saat itu. Dia berkata, "Kucingku seharusnya melahirkan hari ini, tapi mereka bilang kalau hanya aku pahlawan kelas S yang lokasinya paling dekat dengan kota H. Mereka pasti bercanda. Kalau sampai terjadi sesuatu pada Tama, aku akan menghajar orang-orang itu." Setelah itu Metal Bat pun tiba di lokasi. Metal Bat berkata, "Itu dia." Lalu dia menunjuk kepada monster itu sambil berkata, "Jadi kau monster sialan yang membuat mereka memanggilku ke sini ya? Asal kau tahu, transportasi di kota tidak bisa digunakan. Jadi aku harus berlari untuk sampai di sini, dasar sialan. Kau benar-benar membuatku marah. Jadi aku akan menghajarmu sampai." Sebelum Metal Bat menyelesaikan ucapannya, tiba-tiba ada sesuatu yang menembus kepala monster itu dan menumbangkannya seketika. Sesuatu itu tidak lain adalah Tatsumaki yang sedang membawa terbang Saitama. Tatsumaki berkata, "Sialan, kau ini benar-benar keras kepala ya. Hancurlah kau." Lalu Tatsumaki melempar Saitama hingga menembus deretan gedung di sana yang membuat Metal Bat terlihat keheranan. Dengan kesalnya Saitama berkata, "Sudah kubilang berhentilah menghancurkan bangunan. Kau pikir untuk apa aku membawamu keluar?" Saat itu Metal Bat benar-benar keheranan dan sangat kesal. Dia mencoba menahan emosinya, lalu meninggalkan kota H sambil berkata, "Tenang, jangan marah. Tarik nafas dalam-dalam. Tama sedang menungguku di rumah." Di samping gedung-gedung yang Tatsumaki dan Saitama tembus, ternyata ada gedung tempat Amai Max sedang berada. Orang-orang di sana terlihat panik dan berlarian. Sementara Amai Max langsung melihat ke jendela dan seketika dia terkejut lalu berkata, "Itu kan?" Saat itu ternyata Amai Max melihat sosok Saitama yang sekarang sedang menarik perhatiannya. Sedangkan Saitama sendiri saat itu mendarat di atas sebuah gedung. Kemudian dia menunjuk ke arah markas Asosiasi Pahlawan sambil berkata kepada Tatsumaki yang sedang melayang di hadapannya, "Kita terlalu jauh dari posisi awal. Ayo kita kembali." Mendengar itu Tatsumaki terdiam sejenak seperti sedang memikirkan sesuatu. Lalu dia mendarat di atas gedung di hadapan Saitama sambil berkata, "Baiklah." Tatsumaki pun langsung menatap Saitama dengan tatapan mata yang sinis dan menantang. Dan Saitama pun membalas tatapan Tatsumaki itu, yang membuat mereka berdua saling bertatapan satu sama lain. Saitama sempat kebingungan karena dengan mudahnya Tatsumaki mau menurutinya, padahal sebelumnya Tatsumaki sangat keras kepala. Setelah itu Saitama menuju ke arah markas Asosiasi Pahlawan lagi sambil berkata, "Jauh lebih mudah dari yang kubayangkan. Baiklah, ayo, Asosiasi Pahlawan itu ke arah sini kan?" Mendengar itu lagi-lagi Tatsumaki diam sejenak dan terlihat berpikir. Lalu dia tiba-tiba terbang mendorong kepala Saitama jatuh ke bawah gedung. Kepala Saitama pun Tatsumaki seret ke permukaan gedung sambil berkata, "Ke arah sebaliknya, dasar bodoh." Setelah tiba di permukaan tanah pun Tatsumaki masih terus menyeret kepala Saitama sambil berkata, "Akan kubantu kau ke sana." Saat itu Saitama tidak memberontak, tapi dia berkata, "Hei, bukankah ini buruk untuk kulit kepalaku?" Tatsumaki berkata, "Diam." Setelah itu Tatsumaki menyadari sesuatu. Dia menoleh ke belakang sambil berkata, "Ada sesuatu yang mengejar kita." Saitama langsung menoleh ke belakang juga sambil berkata, "Apa itu?" Saat itu ternyata ada seseorang yang berlari cukup cepat mengejar mereka dari belakang. Tatsumaki berkata di dalam hatinya, kalau bisa mengimbangi kecepatan ini, pasti dia adalah monster atau pahlawan. Siapa dia? Ternyata orang yang mengejar mereka berdua adalah Sonic yang saat itu tidak sengaja melihat Saitama. Sonic berkata, "Aku tahu itu dia sedang diseret-seret. Aku tidak tahu apa yang terjadi, tapi itu tidak penting karena aku akan mengakhiri hidupmu." Setelah itu Sonic langsung melepaskan beberapa shuriken sekaligus, di mana shuriken itu memiliki pendorong tambahan seperti pendorong roket kecil yang muncul dari sela-sela shuriken, sehingga kecepatan shurikennya meningkat sangat drastis. Sonic menyebut shuriken itu dengan nama Homing Exploding Shuriken, karena selain shuriken itu sangat cepat, shuriken itu bisa meledak setelah mengenai targetnya. Shuriken itu berhasil mengimbangi bahkan melampaui kecepatan Tatsumaki, dan terus membuntuti Tatsumaki yang sedang menyeret Saitama. Sonic berkata, mustahil untuk kabur dari shuriken-shuriken berkecepatan tinggi ini. Tapi saat itu Tatsumaki menggunakan kekuatan telekinesisnya pada shuriken-shuriken itu sambil berkata, "Nyahlah." Shuriken-shuriken itu pun berbalik arah dan melesat cepat menuju Sonic. Sonic terkejut melihatnya. Sambil menghindarinya dia berkata, "Apa?" Tapi yang mengejutkannya lagi, shuriken-shuriken itu seperti hidup. Mereka terus berbelok, meliuk-liuk mengikuti Sonic seperti sebuah rudal yang sudah mengunci titik targetnya. Tapi dengan kecepatannya, Sonic masih mampu untuk menghindari semua shuriken yang mengejarnya itu. Dia berkata, "Dasar trik kotor." Sayangnya saat itu di belakang dia ada anjing yang sedang buang air besar, dan kotorannya tidak sengaja Sonic injak. Sehingga Sonic terpeleset dan kehilangan momentum untuk menghindari shuriken-shuriken itu lagi. Sonic berkata, "Sial, aku terpeleset." Dan akhirnya, semua shuriken itu mengenai Sonic dengan sangat telak, sehingga menciptakan ledakan hebat. Dari dalam ledakan itu Sonic berteriak, "Sialan kau Saitama."
Sementara itu Tatsumaki masih terus menyeret kepala Saitama dan tanpa sadar sudah tiba di area markas Asosiasi Pahlawan. Saitama berkata, "Wah, kita sudah kembali." Setelah mengetahui bahwa mereka sudah tiba di lokasi awal mereka bertarung, akhirnya Saitama melepaskan diri dari seretan Tatsumaki. Dan itu membuat Tatsumaki cukup terkejut, karena itu artinya Saitama sebenarnya bukan tidak bisa melepaskan diri dari seretan itu, tapi dia memang sengaja tidak melepaskan diri dari seretan itu hingga tiba di markas Asosiasi Pahlawan. Lalu Saitama berkata, "Baiklah, silakan kalau mau mengamuk lagi." Dengan kesalnya Tatsumaki berkata, "Apa? Kau sadar kan kalau kaulah yang sedang kuuji? Dari tadi kau memandang rendah diriku. Apa menurutmu, itu tidak terlalu berlebihan kalau aku mengeluarkan seluruh kekuatanku?" Dengan santainya Saitama berkata, "Ya, silakan coba saja." Tatsumaki terkejut mendengar respon dari Saitama, dan saat itu dia justru merasa ditantang Saitama. Tidak lama dari itu, Tatsumaki langsung mengerahkan seluruh kekuatannya sambil berkata, "Apa-apaan itu?" Sementara di ruang bawah tanah, para pahlawan dari kejauhan sedang mengamati Blizzard Group yang sedang berdiskusi setelah ditinggal dan dibubarkan oleh ketua mereka. Jet Nice Guy berkata, "Orang-orang dari perkumpulan Fubuki di sana terlihat aneh." Funeral Suspender berkata, "Sedang ada perselisihan ya?" D-Pad berkata, "Ayolah, kita masih belum menyelesaikan pertanyaannya." Sementara itu, Needle Star, yang ternyata merupakan mantan anggota Blizzard Group, terlihat kesal dengan perselisihan mereka itu. Salah satu anggota Blizzard Group berkata, "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Anggota lainnya berkata, "Bubar," dia bilang. Lalu anggota yang lainnya mulai membuka jas yang dia kenakan sambil berkata, "Aku sudah tidak tahan lagi." Lalu dia membanting jas itu ke lantai sambil berteriak, "Aku keluar. Aku bergabung karena mereka bilang yang lemah bisa bersantai kalau mengikuti kelompok ini. Tapi ini sama sekali tidak sepadan." Anggota yang lainnya pun mulai terprovokasi, dan mereka mulai membuka jasnya juga sambil berkata, "Aku keluar juga. Mana bisa aku lanjut kalau asosiasi terus membongkar sisi gelap mereka, dan hero kelas S selalu mengantagoniskan kita." Saat itu semakin banyak yang membuka jas mereka dan menyatakan keluar dari Blizzard Group. Salah satunya berkata, "Kenapa Nona Fubuki tidak pernah menjelaskan dirinya pada kita? Kita selalu siap memberikan segalanya untuk dia. Bukankah ini pengkhianatan dari kesetiaan kita?" Lalu anggota wanita dari Blizzard Group berkata, "Tunggu, kalian benar-benar akan pergi? Berani-beraninya kalian menyalahkan Nona Fubuki." Anggota lainnya berkata, "Hentikan, ini bukan benar-benar salah Nona Fubuki kan? Faktanya adalah seperti ini. Itu karena kita terlalu lemah dan tidak bisa diandalkan." Mendengar itu, mereka terdiam sejenak. Lalu tiba-tiba ada salah satu anggota mereka yang menaiki tangga. Anggota wanita tadi berkata, "Hei bulu mata, apakah kau juga keluar?" Anggota yang menaiki tangga berkata, "Dasar bodoh, aku akan mengejar Nona Fubuki. Siapa saja yang ingin menjadi kuat, ikutlah denganku." Lalu anggota wanita tadi dan beberapa anggota lainnya yang masih mau berada di pihak Fubuki pun tersenyum. Kemudian mereka bersama-sama mulai mengejar Fubuki. Needle Star yang merupakan mantan anggota seperti mereka tersenyum melihatnya. Dia berkata, "Sudah kubilang, memburu yang mudah harusnya jadi hal terakhir yang ada di pikiranmu." Sedangkan Fubuki sendiri saat itu sudah ada di permukaan, dan dia dibuat terkejut oleh pertarungan Tatsumaki dan Saitama, di mana saat itu Tatsumaki benar-benar tidak menahan diri. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghajar Saitama. Fubuki berkata, "Kakak, kau terlalu berlebihan." Setelah mengatakan itu, ada yang melesat melewatinya. Sementara itu, King terpantau sedang mengunjungi apartemen Saitama di tengah guncangan hebat yang sebenarnya diakibatkan oleh pertarungan Tatsumaki dan Saitama. Dengan paniknya, King berkata, "Aku harusnya tidak usah datang ke sini untuk bermain. Liftnya pun rusak dan aku tidak bisa pulang. Tuan Saitama pun bahkan tidak ada di sini. Kenapa kau malah menghilang di saat seperti ini, Tuan Saitama?" Tepat setelah King mengatakan itu, Saitama muncul menabrak dinding dan menjadikan dinding itu sebagai pijakan untuk menahan tubuhnya. Saitama berkata, "Oh, kau King." Dengan ekspresi panik dan ketakutannya, King berkata, "Tuan Saitama." Lalu Saitama berkata lagi, "Kau datang untuk bermain ya? Maaf, mungkin nanti saja." King bertanya, "Apa yang sedang kau lakukan?" Kemudian Saitama menunjuk ke arah Tatsumaki sambil berkata, "Itu, bocah bernama Tatsumaki atau sesuatu itu." King berkata, "Nona Tatsumaki katamu?" Setelah itu dengan ekspresi kesalnya, Tatsumaki datang menghampiri Saitama sambil berkata, "Aku bisa mendengarnya." King pun panik melihatnya. Lalu Tatsumaki melepaskan tendangan pada Saitama, tapi Saitama bisa menghindarinya sehingga tendangan Tatsumaki hanya mengenai dinding di sana. King pun melihat momen itu dengan jelas tepat di hadapan wajahnya. Setelah itu Tatsumaki kembali pergi mengejar Saitama, sementara King dengan canggungnya berkata, "Celana dalamnya kelihatan." Sementara itu di ruang kontrol markas Asosiasi Pahlawan, mereka mendeteksi munculnya sumber energi besar lagi, dan saat itu alat pengukur kekuatan mereka pun jebol. Gempa akibat pertarungan Tatsumaki dan Saitama pun benar-benar mengguncang seluruh markas Asosiasi Pahlawan. Ayer yang berada di fasilitas rumah sakit pun merasakannya. Begitupun dengan Forte. Forte berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Kalau ada monster yang mengamuk, aku lebih baik keluar dan membantu." Lalu Forte melihat situasi yang terjadi dari jendela. Kemudian dia melihat sesuatu jatuh menghantam tembok
tembok di atasnya, dan itu ternyata adalah Saitama yang dihempaskan oleh Tatsumaki. Forte yang melihatnya langsung berkeringat dingin panik keheranan. Dia berkata kepada Saitama, "Kau ini sedang apa?" Saitama menoleh ke arahnya sambil berkata, "Oh, hei, bagaimana dengan lukamu? Sebaiknya kau tetap berbaring saja." Mendengar itu, keringat dia semakin mengucur deras. Setelah itu, Saitama melesat cepat kembali menuju Tatsumaki. Forte hanya bisa terdiam melihatnya. Tubuhnya pun gemetar setelah melihat Saitama yang bertarung, menciptakan dampak dengan skala yang sangat besar. Forte berkata, "Kurasa tanding ulangku dengannya bisa ditunda." Para anggota Blizzard Group yang sudah mencapai permukaan tanah dibuat terkejut karena mereka disuguhi pertarungan skala besar yang mengguncang area sekitar. Mereka berkata, "Nona Tatsumaki, dia benar-benar menggila. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Jadi dengan mengikuti Nona Fubuki, itu artinya kita diincar oleh monster ini." Lalu salah satu anggotanya mengecek alat komunikasi sambil berkata, "Apa yang dilakukan markas? Apakah mereka tahu yang sedang terjadi di luar sini?" Tapi setelah itu dia dikejutkan sesuatu. Dia berkata, "Ini kan?" Kemudian Tatsumaki melesat cepat persis di atas mereka. Dan saat itu Tatsumaki terlihat sudah mencapai batasnya. Dia berkeringat dan nafasnya sudah berat. Dia berkata di dalam hatinya, "Sial, aku jadi terbawa suasana dan jadi salah menghitung batas outputku. Dan aku harusnya menguji orang ini dasar payah." Ternyata, hingga saat ini, selain lawan yang bisa menantangnya dalam pertarungan hidup dan mati, bagi Tatsumaki pertarungan dengan Saitama itu menyenangkan. Tatsumaki awalnya menduga lawan seperti itu hanya mungkin dicapai oleh Blaze, tapi menurutnya Saitama ini aneh. Dia dengan santainya tidak terluka. Lalu Tatsumaki berkata, "Akan kuakhiri ini secepatnya." Kemudian tanah di sekitar Saitama terangkat, membentuk dua buah ombak tanah besar yang akan menghantam Saitama dari kedua sisi. Saitama sendiri saat itu masih terlihat berlari santai. Lalu tidak lama dari itu, gulungan ombak tanah itu menghantam dan menimbun Saitama dari segala sisi, tapi hanya dengan sebuah pukulan yang biasa saja. Saitama berhasil menangkis gulungan ombak tanah itu. Tatsumaki tidak percaya apa yang baru saja dia lihat, dan bahkan setelah itu Tatsumaki hampir tumbang karena sudah mencapai batasnya. Tapi Tatsumaki masih mencoba untuk berdiri, sementara Saitama masih berdiri tanpa luka dan lelah. Dia pun berjalan menghampiri Tatsumaki, seakan-akan tidak pernah terjadi apa-apa. Saitama berkata, "Kau sudah tidak kuat berdiri, jangan memaksakan. Simpan tenagamu untuk mengobrol nanti." Tapi dengan kekuatan tersisa, Tatsumaki menyerang Saitama sambil berkata, "Diam, aku tidak butuh perhatianmu." Sayangnya, kekuatan Tatsumaki itu tidak cukup kuat untuk bahkan menerbangkan Saitama. Saitama hanya melayang beberapa sentimeter saja dari tanah. Saitama berkata, "Wah, aku melayang, keren sekali." Melihat itu, Tatsumaki semakin kesal. Dia berkata di dalam hatinya, "Dia ini berat sekali, bagaimana bisa? Bahkan saat aku menggunakan kekuatan yang harusnya cukup untuk mendorongnya keluar angkasa." Setelah itu, Tatsumaki merasakan sesuatu. Dia sudah benar-benar mencapai batasnya. Saitama berkata, "Hei, jangan marah. Aku ini bukan musuhmu kan?" Tatsumaki berkata, "Diam, aku tidak tertarik untuk akrab denganmu." Tatsumaki saat itu masih berusaha keras untuk mengangkat Saitama dan menerbangkannya lebih tinggi lagi. Tapi itu tidak berhasil sama sekali. Saitama berkata, "Seperti yang sudah kukatakan, kau terlalu meremehkan hubungan antar manusia. Maksudku, kau saat ini sedang dihentikan oleh kekuatan kenalan Fubuki." Setelah itu, Tatsumaki mulai kehilangan kesadarannya. Dia jatuh berlutut, kemudian mulai berhayal dan bermimpi tentang Blaze. Ketika Blaze menyelamatkannya saat kecil. Saat itu Blaze berkata, "Saat waktunya tiba, jangan berharap seseorang akan menyelamatkanmu. Lindungilah keluargamu." Setelah diselamatkan Blaze dan Blaze pergi meninggalkannya, Tatsumaki berkata, "Aku harus ke tempat Fubuki." Setelah itu dia pun langsung terbang menuju tempat Fubuki. Tiba di sana, dia berkata, "Fubuki, aku kakakmu. Ayo kita pergi bersama." Tapi saat itu muncul 4 anggota Tsukuyomi yang mengejarnya. Hanya saja, dengan kekuatannya, keempat anggota Tsukuyomi itu musnah seketika, yang membuat Fubuki kecil sangat ketakutan. Tatsumaki yang berlumuran darah mengulurkan tangannya pada Fubuki sambil berkata, "Sekarang, Fubuki, ayo, kakak akan melindungimu." Tapi tiba-tiba Fubuki mengeluarkan kekuatannya sambil berkata, "Tidak, jangan mendekat." Tatsumaki pun terhempas, dan itu membuatnya sakit hati, karena dia ditolak dan ditakuti oleh adiknya sendiri. Saat itu adalah kebangkitan kekuatan Fubuki. Jadi Tatsumaki merasa bahwa dialah yang menyeret Fubuki dalam takdir yang kejam saat ini. Tatsumaki punya tanggung jawab untuk melindungi Fubuki tanpa mengandalkan siapapun. Saat itu Tatsumaki seperti tenggelam dalam kegelapan. Kemudian dia melihat seberkas cahaya, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat sosok Blaze dengan cahaya yang menyilaukan membelakanginya. Tatsumaki berkata, "Blaze, jadi kau di sini rupanya." Tanpa mengatakan apapun, Blaze melangkah pergi meninggalkan Tatsumaki. Tatsumaki mencoba berlari mengejarnya sambil berteriak, "Tunggu, jangan tinggalkan aku." Tapi saat itu Blaze sama sekali tidak menoleh ataupun berhenti. Satu-satunya orang dewasa yang membebaskan Tatsumaki adalah Blaze. Jadi dia memiliki harapan yang sangat besar sekali pada Blaze. Dia yakin Blaze akan mengakuinya setelah dia menjadi sekuat sekarang. Dia pun yakin Blaze akan mengajarinya cara menjalani hidup lebih baik lagi. Setelah berhasil mendekati Blaze yang meninggalkan
mendengarkannya, Tatsumaki berkata, "Blast, aku sudah berusaha sangat keras, tapi tidak ada yang berhasil. Aku tidak mau semua orang jadi takut padaku. Tapi jika tidak, keadaan akan jadi seperti dulu lagi. Blast, apa yang harus aku lakukan?" Saat itu akhirnya dari balik cahaya yang menyilaukan, Blast mulai menoleh ke arahnya, lalu dia pun tersenyum padanya. Cahaya Blast itu benar-benar menyilaukan, membuat Tatsumaki harus menutup dan menghalangi matanya. Setelah itu, cahaya yang menyilaukan tadi tiba-tiba pudar dan menjadi sosok Saitama yang memiliki cahaya menyilaukan juga di belakangnya. Tatsumaki pun akhirnya sadar dan dia mulai mencoba duduk. Saitama yang saat itu jongkok di sebelahnya berkata, "Yo, kau tidak apa-apa?" Tatsumaki tidak menjawabnya. Dia hanya memasang wajah sedihnya saja. Lalu Saitama berkata lagi, "Kau sudah selesai? Aku mencoba menahan amukanmu saat tidak ada orang, tapi sepertinya aku tidak berhasil. Aku tidak tahu latihan macam apa yang kau lakukan untuk kekuatan supranaturalmu itu, tapi kau pasti sudah berlatih sangat keras. Sungguh hebat sekali." Mendengar itu, Tatsumaki seperti tersentuh sesaat, tapi setelahnya dia berkata, "Tidak perlu diberitahu pun, itu sudah jelas." Mendengar itu, Saitama kembali kesal. Lalu dia berkata, "Kalau kau bisa bicara seperti itu, artinya kau baik-baik saja. Kalau begitu, aku katakan saja ini, lalu aku pamit. Esper atau apapun itu, kau bisa jalani hidupmu sesuka hatimu. Tapi jika kau mau mengamuk, jangan menghancurkan benda milik orang lain." Setelah itu, Saitama menyentuh kepala Tatsumaki sambil berkata, "Menurutku, kau akan jadi pahlawan yang hebat kalau kau mengikuti aturan itu." Saat itu, Tatsumaki benar-benar tersentuh oleh Saitama. Sementara Saitama sudah pergi meninggalkannya sambil berkata, "Baiklah, aku pergi dulu." Tapi Tatsumaki berdiri lalu berkata, "Hei, tunggu dulu." Setelah itu muncul Fubuki di hadapan Saitama dan Tatsumaki. Fubuki berkata, "Kakak, aku sudah meninggalkan para anggotaku. Seperti katamu, pandanganku terlalu naif. Aku pun akan bertarung sendirian sepertimu." Tatsumaki tersenyum lalu berkata, "Sikap yang bagus. Tapi, sepertinya teman-temanmu masih belum paham." Saat itu ternyata para anggota Blizzard Group sudah ada di belakang Fubuki. Mereka berteriak, "Nona Fubuki!" Fubuki pun menoleh, lalu dengan ekspresi terkejutnya berkata, "Kalian?" Tapi para anggota Blizzard Group itu tiba-tiba ketakutan karena Tatsumaki mengintimidasi mereka dengan tatapan yang menyeramkan. Tubuh mereka pun gemetar hebat hanya karena tekanan dari Tatsumaki itu. Tapi salah satu anggota mencoba melawan rasa takut itu. Dia berkata di dalam hatinya, "Katakan, apa gunanya kalau aku tidak bisa mengatakannya?" Lalu dia beserta anggota lainnya menundukkan kepalanya pada Tatsumaki sambil berteriak, "Mohon biarkan kami mengikuti Nona Fubuki. Kami berjanji untuk menjadi lebih kuat." Fubuki menahan emosinya saat itu dengan cara menutup matanya. Sementara Tatsumaki langsung mengarahkan tangannya kepada para anggota Blizzard Group itu sambil berkata, "Cukup." Tapi saat itu tiba-tiba Fubuki maju duluan. Dia mengarahkan tangannya pada anggotanya, lalu menghempaskan mereka supaya mundur. Fubuki berkata, "Kak, biarkan aku yang melakukannya." Setelah itu Fubuki berkata kepada para anggotanya, "Kalian semua, kalian datang dengan tekad untuk menghadapi Tatsumaki kan? Apa yang mau kalian lakukan kalau kalian saja tidak bisa menghadapi kekuatanku? Berdiri." Kemudian para anggotanya berdiri dan melangkah maju lagi. Lalu Fubuki kembali melepaskan kekuatannya pada mereka, dan saat itu mereka mencoba bertahan supaya tidak terhempas. Saitama yang melihat itu berkata, "Apa yang sebenarnya mereka lakukan?" Saat itu Tatsumaki menatap mereka dengan tatapan serius, dan Saitama menyadarinya. Lalu Saitama berkata kepada Tatsumaki, "Kenapa kau tidak biarkan saja mereka?" Tatsumaki berkata, "Itu bukan urusanmu." Saitama berkata lagi, "Aku bahkan tidak bisa mengalahkan monster dengan level bencana Wolf sebelum aku mulai latihan otot." Sontak Tatsumaki terkejut mendengar fakta itu. Lalu Saitama melanjutkan ucapannya dengan berkata, "Bahkan walaupun mereka lemah saat ini, tidak ada yang tahu berapa sebenarnya batasan mereka." Tatsumaki terkejut mendengar ucapan Saitama itu. Tidak lama dari itu dia pun mulai luluh. Lalu dia menghentikan Fubuki dengan kekuatannya sambil berkata, "Cukup Fubuki, ayo, aku datang ke sini untuk mengurus Saikos, tapi aku terlalu banyak menghabiskan energi untuk hal yang tidak penting." Setelah itu Tatsumaki menyentuh kepala botak Saitama sambil berkata kepada para anggota Blizzard Group, "Aku akan lepaskan kalian hari ini atas permintaan si botak ini. Tapi kalau sampai terjadi sesuatu pada Fubuki, aku tidak akan memaafkan kalian. Ingatlah itu baik-baik." Para anggota Blizzard Group sempat ketakutan melihat tatapan mengancam dari Tatsumaki. Tapi saat itu mereka sudah membulatkan tekad, jadi mereka pun berteriak serentak, "Baik." Setelah itu Tatsumaki berbicara kepada Saitama. Dengan ekspresi malu dia berkata, "Kau juga, ujian ini masih belum berakhir. Kalau aku sedang mood, aku akan berikan ujian dadakan lagi." Saitama berkata, "Tidak mau." Tatsumaki berkata, "Kenapa?" Melihat interaksi Tatsumaki kepada Saitama yang seperti itu, Fubuki terkejut keheranan. Dia berkata, "Kakak, kau mau mendengarkan kata-katanya? Dia bahkan peduli dengan pendapat orang lain." Para anggota Blizzard Group berkata, "Siapa sebenarnya si botak itu?" Setelah itu Saitama pamit kepada Tatsumaki. Dia berkata, "Baiklah, jangan mengamuk lagi ya." Saat itu Tatsumaki menjawabnya dengan ledekan dan juluran lidah. Setelah itu salah satu anggota Fubuki yang sebelumnya mengecek alat komunikasi dan menyadari sesuatu. Dia tiba-tiba menghampiri Fubuki lalu berkata, "Nona Fubuki, sebenarnya ucapan pria itu tidak terdengar oleh kita.
Tapi Fubuki sangat terkejut mendengarnya. Pasca pertarungan Saitama dan Tatsumaki, area di sekitar markas Asosiasi Pahlawan menjadi hancur parah. Sedangkan Saitama pulang ke apartemennya dengan kaki yang kotor. Dia pun masuk dan membuka sandalnya sambil berkata, "Aku kotor sekali. Sepertinya aku harus beli sepatu dan baju baru." Tapi saat itu dia dikejutkan sesuatu, di mana ternyata di dalam apartemennya sudah ada Forte, Butterfly DX, dan Chain Toad. Saitama berkata, "Kalian lagi? Jangan seenaknya bertamu tanpa bilang dulu." Lalu Butterfly DX menunjuk Forte sambil berkata, "Orang ini mau mengatakan sesuatu." Saitama bertanya, "Apa?" Lalu Forte membuka kupluk dan kacamatanya sambil berkata, "Saitama, maaf tentang sebelumnya. Kau butuh baju dan sepatu ya? Kalau kau tidak keberatan, aku punya baju bekas untukmu. Oh iya, ada beberapa toko keren di sekitar sini. Jadi ayo kita pergi bersama kapan-kapan." Saitama keheranan melihat tingkah Forte yang berbeda. Dia berkata, "Kau ini kenapa tiba-tiba seperti ini? Membuatku jadi takut saja." Forte berkata, "Kita ini teman sesama pahlawan kelas A kan? Aku tidak sabar untuk bekerja sama denganmu." Butterfly DX dan Chain Toad yang mendengar Forte pun merasa keheranan. Lalu setelah itu Forte pamit sambil berkata, "Kalau ada sesuatu yang mengganggumu, jangan sungkan katakan padaku, oke?" Saitama menjawab, "Ya." Lalu di luar kamar Saitama, Butterfly DX bertanya kepada Forte, "Kau ini kenapa, Forte? Apakah kepribadian lainmu muncul setelah tertabrak mobil?" Forte berkata, "Aku melihat sesuatu di rumah sakit. Aku melihatnya bertarung. Gerakannya sangat luar biasa. Bahkan jika kita bertiga melawannya, kita tidak akan bisa mengimbanginya. Sejujurnya, aku bahkan tidak yakin kita akan bertahan lebih dari 10 detik. Dia itu seperti sudah di level yang lain." Butterfly DX berkata, "Jangan berlebihan seperti itu. Sepertinya kau harus lebih banyak istirahat." Lalu Forte berkata lagi, "Gempa itu bukan disebabkan oleh monster. Itu terjadi karena dampak dari pertarungannya." Setelah itu Forte menunjuk ke arah Black Sprem dan Rovar sambil berkata, "Sebaiknya kita juga jaga baik-baik anjing itu. Ayo buat Saitama berada di sisi kita." Beralih ke ruang bawah tanah tempat para monster dikurung yang sebelumnya sudah Saitama habisi semua. Crescent Eyebrow dan yang lainnya melihat tumpukan mayat-mayat monster itu. Lalu dia berkata, "Mau bagaimanapun, ini seperti pemandangan dari neraka." Lalu Lightning Max berkata, "Semua monster di B14 di bawah kita juga sudah dibasmi habis. Hampir seluruh tubuh mereka tidak bisa dikenali." Blue Fire berkata, "Dilihat dari area sekitar, pastinya mereka itu adalah makhluk menjijikan. Aku tidak percaya mereka menahan monster berbahaya di dalam markas pusat. Apakah Asosiasi Pahlawan tidak mengatur risiko mereka dengan benar?" Lalu salah satu anggota Blizzard Group berkata, Bukan. Dari tadi kami sudah ingin menjelaskannya." Setelah itu anggota Blizzard Group memberitahu mereka semua tentang kejadian yang sebenarnya. Setelah mendengar itu Blue Fire berkata, "Seorang pahlawan kelas A yang melakukan ini, jangan bodoh. Kita semua tahu kalau monster-monster ini setingkat dengan level bencana Demon. Kau yakin tidak berhayal?" Anggota Blizzard Group tadi dan beberapa anggota di belakangnya langsung berkata, Tidak. Lalu anggota Blizzard Group lainnya bertanya kepada staf penahanan Psychos yang ternyata anggota eksekutif Asosiasi Pahlawan. Dia berkata, "Tidak mungkin eksekutif dari Asosiasi Pahlawan datang ke sini, tapi tidak tahu menahu tentang Tsukuyomi." Dengan paniknya mereka menjawab, "Kami hanya kebetulan ada waktu kosong dan kami datang ke sini." Lalu Gearspare berkata, "Kalian tertipu rencana mereka ya? Tsukuyomi adalah nama sebuah perkumpulan rahasia dari legenda urban yang sudah beredar sejak lama di kalangan Esper. Sejujurnya, rumor itu sangat konyol. Mungkin para penyintas dari Asosiasi Monster memutuskan untuk datang dan mengambil kembali Psychos yang disamarkan menjadi seperti perdagangan. Itu masuk akal kan? Lagi pula, sepertinya memang ada beberapa Esper dalam Asosiasi Monster." Anggota Blizzard Group yang bertanya tadi keheranan mendengarnya. Lalu dia berkata, "Ya, kurasa begitu." Setelah itu muncul McCoy yang merupakan direktur Asosiasi Pahlawan. Dia sebenarnya sedari tadi sudah datang dan mendengarkan perbincangan mereka. Lalu Fubuki datang untuk menemuinya. Fubuki berkata, "Kau punya waktu sebentar." Setelah itu mereka pergi ke tempat yang jauh dari orang-orang. Lalu Fubuki langsung mengutarakan apa yang ingin dia sampaikan kepada McCoy. Dia berkata, "Tidak kusangka kau diam-diam menangani monster dengan level bencana Demon di bawah tanah. Mereka bahkan tidak masuk daftar penahanan. Apa ini sebenarnya?" Seluruh anggota dari Blizzard Group hampir jadi makanan monster-monster itu. McCoy berkata, "Ya, monster-monster itu digunakan untuk implementasi senjata rahasia yang sedang dikembangkan Metal Knight." Fubuki berkata, "Oh, seperti itu ya. Lalu bisakah kau jelaskan bukti yang kupunya di sini? Bukti dari kau yang mencoba untuk menjual monster-monster itu ke organisasi luar demi sejumlah uang yang sangat besar." McCoy mulai panik mendengarnya. Saat itu Fubuki bersama salah satu anggotanya yang sebelumnya memberitahu Fubuki tentang sebuah informasi, yang mana informasi itu ternyata tentang McCoy itu. Anggotanya itu berkata, "Sistem darurat yang kau jalankan ini memiliki keamanan yang sangat lemah. Kau punya sesuatu yang lebih untuk melawan peretas." Fubuki berkata, "Ini akan menjadi skandal besar kalau sampai
Mulai terdengar publik bukan? McCoy mulai panik, tapi dia tahu maksud sebenarnya dari Fubuki. Lalu dia berkata, "Apa maumu?" Fubuki tersenyum mendengarnya, karena itu yang dia inginkan dari awal. Lalu Fubuki berkata, "Aku yakin masih ada beberapa waktu sebelum berita tersebar. Kalau kita bawa sisa daging-daging ini dan menyebarkannya di permukaan, kita bisa mengatur skenario di mana kerusakan yang terjadi pada fasilitas ini dan mengamuknya kakakku adalah karena dia melawan monster dengan level bencana demon itu. Lagi pula, kalau kita menyelesaikan dua perkara itu bersamaan, kau akan mendapatkan kembali kepercayaan dari warga kelas atas yang tinggal di sekitar sini. Mereka itu aset yang berharga bukan? Kurasa tidak dikenakannya hukuman untuk kakakku adalah keputusan yang terbaik untuk kita berdua." McCoy tersenyum mendengarnya. Lalu dia berkata, "Aku suka itu. Seperti yang kuharapkan dari sang penyihir." Setelah itu skenario itu pun mulai dijalankan. Tatsumaki mulai mengangkat tumpukan mayat monster itu ke permukaan tanah. Lalu dia meledakannya dan menyebarkannya ke segala arah. Kemudian Tatsumaki melihat ke satu arah seperti sedang memberi kode, di mana di arah yang Tatsumaki lihat ada mobil Fubuki dan yang lainnya. Dan di samping mobil Fubuki ada satu kepala monster yang sangat besar. Tiba-tiba Fubuki membuka pintu mobilnya dan dia mengarahkan tangannya pada kepala monster itu. Setelah itu, dia menarik tubuh Psychos dari dalam kepala monster itu dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Setelah memeluk Psychos, Fubuki langsung berteriak kepada anggotanya, "Cepat jalan!" Saat itu, Psychos ada di dekapan Fubuki dan dia pun mulai sadar. Dia berkata, "Ketua." Berita pun mulai tersebar. Helikopter dari media mendatangi lokasi kejadian. Mereka berkata, "Lihatlah, bagian-bagian dari daging monster itu bertebaran di mana-mana, menunggu untuk dibersihkan." Di dalam berita TV sendiri, saat itu menayangkan rekaman video amatir yang kemungkinan dari anak kecil bersama keluarganya yang sedang melintas di saat Tatsumaki bertarung dengan Saitama. Tapi berita itu mengatakan bahwa markas pusat Asosiasi Pahlawan baru saja diserang oleh kelompok monster dengan level bencana demon, dan satu pahlawan berhasil melawan mereka semua. Pahlawan yang dimaksud adalah pahlawan kelas S yang sudah mereka semua kenal dan cintai, yaitu Tornado of Terror. Para warga, terutama kelas atas, mulai tenang mendengarnya. Orang wanita berkata, "Getaran tadi itu sangat besar. Aku takut sekali." Seorang pria berkata, "Tentu saja, jika ada satu hal yang bisa kita andalkan, itu adalah pahlawan kelas S kan?" Para gadis pun berteriak, "Kami mencintaimu. Kami mencintaimu, Tatsumaki-chan." Sementara itu, keluarga yang menjadi saksi mata pertarungan Tatsumaki dan Saitama pun sedang menonton berita di TV. Mereka pun percaya bahwa saat itu mereka melihat Tatsumaki sedang menghadapi monster. Karena saat mereka melintas, Saitama tidak terlihat oleh mereka. Sang anak dengan semangatnya berkata, "Benar kan? Tatsumaki itu luar biasa. Ya, walaupun dia sedikit menyeramkan saat bertarung." Sedangkan Saitama yang sedang bersama Genos makan ramen di sebuah kedai, terlihat kesal menonton berita di TV yang direkayasa oleh Asosiasi Pahlawan. Saitama berkata, "Apa-apaan ini? Akulah yang menghentikan Tatsumaki dan mereka malah memanggilku monster." Melihat senseinya diperlakukan seperti itu, Genos langsung menelepon markas untuk protes. Tapi saat itu Saitama mendengar di berita bahwa kerugian atas kerusakan di area infrastruktur mencapai triliunan. Setelah mendengar fakta itu, Saitama langsung menahan telepon Genos dan dengan ekspresi bijaksananya dia berkata, "Ya, mereka melaporkan kejadian itu menjadi sebuah pencapaian bagi Tatsumaki. Sepertinya kita biarkan saja dia mendapatkan kejayaan, Genos." Seketika Genos langsung mencatat kebaikan Saitama itu di buku catatannya sambil berkata, "Kebaikan hatimu itu, aku harus mencatat pelajaran ini." Beralih ke markas Asosiasi Pahlawan, mereka menemukan bahwa Psychos yang terikat di kursi telah melarikan diri. Saat itu Tatsumaki mendatangi para eksekutif Asosiasi Pahlawan yang sedang mengadakan pertemuan. Tatsumaki berkata, "Pasti dia kabur melalui lubang di atap atau lantai saat terjadi keributan. Ini salahku. Aku akan bertanggung jawab dan mencarinya. Jadi aku ingin kalian mempercayakan pencarian Psychos padaku." Para eksekutif itu tidak menerimanya. Mereka berkata, "Mempercayaimu? Amukanmu yang menyebabkan semua ini, dan kau pikir kau masih bisa seenaknya melakukan apapun? Apakah kau pernah berpikir apa yang sudah kau lakukan?" Tatsumaki berkata, "Berkat aku, semua penduduk jadi percaya kalian lagi, dan kalian bisa menutupi kesalahan manajemen kalian kan? Lagi pula, apa sih monster level bencana dragon itu? Semua sama saja. Aku sudah menghafal pola serangan dari Psychos. Siapa lagi yang lebih cocok untuk mencarinya daripada aku?" Setelah itu Tatsumaki pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Baiklah, aku pergi dulu. Tidak perlu pahlawan lain. Mereka hanya akan mengganggu." McCoy tersenyum melihat tingkah Tatsumaki yang aneh itu. Dia pun sebenarnya curiga dengannya. Lalu dia berkata, "Aku tidak percaya kau merasa begitu bersalah sampai-sampai menawarkan diri untuk mencarinya. Aneh sekali kau tiba-tiba jadi baik, Tatsumaki." Mendengar itu, Tatsumaki langsung menoleh ke arah McCoy. Lalu dia tersenyum sambil berkata, "Benarkah ada saat di mana moodku sedang baik? Kurasa seperti itu." McCoy hanya tersenyum lalu berkata, "Senang mendengar itu." Di sini, McCoy tidak memojokkan Tatsumaki dengan fakta yang sebenarnya, karena dia dan Tatsumaki sama-sama tahu bahwa situasi
yang terjadi saat ini sama-sama menguntungkan untuk mereka masing-masing. Sementara itu, di ruangannya, Kial Emperor sedang menganalisa situasi yang terjadi. Dia meretas server Asosiasi Pahlawan, dan dia dikejutkan oleh sesuatu saat itu. Dia berkata, "Ini apa? Aku pikir insiden di markas pusat Asosiasi Pahlawan ini memang sedikit aneh. Jadi aku melakukan sedikit peretasan, dan ternyata semua ini tidak lain hanyalah sebuah penipuan dan penutupan fakta." Come on